Ya, hari ini saya akan membahas tentang hati dalam menjangkau anak-anak muda. Dan itu juga saya lihat di dalam dirinya Kak Peter, bahwa Kak Peter itu sangat senang menjangkau anak-anak muda. Mungkin bisa diceritakan dulu pertama bagaimana Kak Peter dulu dijangkau, biar teman-teman tahu. Mereka penasaran, setiap video Kak Peter terus yang tanya kita. Kak Peter bisa ceritakan. Makasih Raffi. Oke. Nah, saya ceritakan sedikit singkat mengenai tentang pengalaman hidup bagaimana saya dijangkau. Di tahun 2015 saya berada di Kota Makassar, saya rencana kuliah dan saya dijangkau mungkin tidak terlalu sulit. Mungkin dari latar belakang backgroundnya saya itu dulu sebelum saya bertobat, memang saya suka baca Alkitab, tetapi hidupnya amburadul, hidupnya kacau balau, tidak menentu. Dan ketika saya di Makassar, itu saya tinggal pun dengan komunitas yang komunitas yang baiklah, tetapi hidup di dalam kampus itu mulai hancur. Kenapa? Karena saya bergaul dengan komunitas kami punya fakultas sospol sendiri di kampus itu, mereka namakan adalah fakultas neraka. Jadi hancurlah di situ, hancur. Dan namanya saya sudah hancur. Namanya hancur. Dan saya bergaul dengan, saya terlibat dalam organisasi BEM kampus dan juga organisasi eksternal yang lainnya yang cukup radikal dalam hal itu, dan kami dinamakan sebagai parlemen jalanan. Dan itu cukup ekstrim lah. Dan tapi singkat cerita, ada orang-orang yang mungkin merasa bahwa saya perlu Injil, karena waktu itu saya juga berusaha untuk bebas dari kondisi yang semacam itu. Dan ada orang memberitahu saya tentang satu kebenaran yang saya juga berpikir bahwa ini mungkin saya perlu kebenaran ini. Dan berjalannya waktu saya juga dijangkau dan saya juga bertobat sungguh-sungguh untuk mau menjadi murid Kristus. Nah, selepas dari itu mungkin karena saya berpikir dulunya hidupnya saya rusak, dan saya tahu juga saya punya teman-teman kebanyakan itu rusak sama seperti saya. Waktu saya masih di kampus, hidupnya sembarangan. Sekalipun saya tahu ada beberapa orang diantaranya itu punya organisasi Kristen, tetapi hidupnya biasa, hidupnya amburadul, ya seperti biasanya orang, istilahnya kita hanya dicap sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Nah, itulah mengapa saya punya hati itu tergerak. Yang tadi kamu bertanya, apa sih kenapa kamu punya hati untuk menjangkau? Nah, itu saya jawab bahwa saya merasa bahwa dulu kalau saya bisa dijangkau dan hidup saya bisa berubah, saya percaya juga bahwa hal yang sama pula saya bisa lakukan dan mereka bisa diubah hidup mereka. Jadi dari yang saya tangkap dari Kak Peter, kok kenapa dia punya hati untuk menjangkau mahasiswa yang kita lihat sekarang, mahasiswa bagaimana kan keras, banyak doktrin yang mereka pegang, karena dia percaya bahwa dulu juga dia dari komunitas yang teman-teman sudah dengar sendiri tadi katakan bahwa dari namanya saya sudah hancur. Tetapi dia bilang bahwa ketika dia bisa dijangkau, kenapa tidak dengan teman-teman yang lain? Kan pasti bisa, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil sanggup menembus setiap batasan, setiap hal yang membatasi untuk Injil bekerja dalam seseorang. Dan inilah contoh nyatanya, Injil mengubah dia jadi Tuhan. Nah, terus next pertanyaannya, jadi setelah Kak Peter bertobat itu, apakah perasaan untuk menjangkau orang yang sama seperti Kak Peter sebelumnya itu langsung ada, langsung bergairah, atau
belum atau butuh proses Nah, atau ada satu saat di mana Kak Peter berpikir bahwa saya harus menjangkau juga orang-orang yang sama seperti saya sebelumnya. oke, terima kasih pertanyaannya. Dulu sebenarnya sesudah saya dijangkau, saya memang ada hati karena perubahan itu saya tidak bisa sangkali ya. Perubahan yang terjadi di saya punya hidup itu saya tidak bisa sangkali dengan semacam teori-teori di luar sana. Dan itu fakta kebenaran yang saya harus percaya. Dan saya mulai coba-coba, sekalipun ya saya dulu juga merasa takut, canggung dengan hal untuk memuridkan orang atau menjangkau orang. Itu dulu juga saya rasa ketakutan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keselamatan umat manusia. Dan tapi saya percaya karena itu juga yang merubah hidup saya. Jadi bukan dibilang keterpaksaan, tetapi punya rasa seperti tanggung jawab bahwa kalau saya bisa dirubah melalui orang yang menjangkau saya, artinya bahwa orang itu pula bisa dirubah dengan saya bisa menjangkau mereka. Nah, situlah saya memutuskan bahwa saya harus menjangkau mereka karena saya percaya bahwa itu juga yang merubah hidup saya. Itu yang saya bisa ceritakan. Ya, oke. Jadi ketika bertobat itu sudah ada untuk apa? Iya. Untuk menjangkau teman-teman yang sesama, Iya. sefrekuensi. Zaman sekarang dibilang sefrekuensi, Iya. kotak-kotaknya sefrekuensi. Iya. Jadi ini menarik. Jadi ketika perasaan itu sudah ada untuk menjangkau teman-teman, apakah setelah proses menjangkau tantangan apa ya mungkin paling membuat Kak Peter agak repot lah ketika menjangkau teman-teman yang Kak Peter bisa lihat sendiri dalam diri Kak Peter loh, begitu kerasnya pergaulannya itu. Bagaimana tantangan apa yang terbesar yang Kak Peter pernah hadapi? Oke. Nah, dalam berjalannya waktu untuk saya menjangkau teman-teman mahasiswa, anak-anak muda, generasi muda, tantangan yang paling terbesar itu adalah semacam pemikiran yang sudah didoktrin sejak dini. Mereka waktu baru pertama kali masuk kampus dan mereka bergabung di dalam organisasi-organisasi tertentu, dan itu kita perlu sedikit perdebatan di dalamnya. Karena terbentuk pemikiran-pemikiran yang ekstrim di dalam pemikiran mahasiswa, dan itulah kadang-kadang saya merasa sulit. Kenapa? Bukan berarti tidak bisa berdebat dengan mereka, bukan, tetapi saya menghindari semua itu agar supaya orang bisa melihat Yesus di dalamnya, orang bisa melihat Tuhan di dalamnya. Ya, kalau saya berikan contoh, misalnya seperti Paulus berdebat dengan orang-orang Yunani. Iya. Tapi saya tahu bahwa saya masih punya kekurangan dalam hal itu, jadi saya menghindari juga. Jadi mendingan orang mendengarkan tentang kasih karunia Allah yang murni daripada kita berdebat semacam itu. Dan saya tahu bahwa kalau kita berdebat pasti tidak ada jalan keluarnya, dan itu hanya menimbulkan egoisan saja. Itu yang mungkin saya merasa kadang-kadang kesulitan di dalam hal saya ini. Betul. Ini menarik teman-teman, kita lihat mungkin kalau kita lihat zaman sekarang banyak yang kejadian begitu ya, setelah bertobat karena dia terlalu bergairah, bersemangat ketika dia menjangkau dan diajak berdebat, dia layani tanpa dasar yang kuat. Banyak akhirnya apa? Akhirnya melakukan perdebatan yang membawa orang kepada Kristus, tapi justru membuat dia semakin emosi ketika dia berdebat kan, karena betul seperti yang Peter bilang bahwa dia sadar dia belum sanggup sih, dia belum bisa di situ. Seperti Paulus berdebat sama orang-orang yang Kak Peter tahu batasannya, jadi dia
stop di situ, tidak sampai berdebat atau segala macam. Jadi teman-teman, saya tahu, saya mengerti kalian sangat bergairah dalam Tuhan ketika baru bertobat, tapi kontrol diri dan kita harus menjangkau orang. Strategi kita betul, Roh Kudus bisa bekerja dengan di luar apa yang kita pikirkan, tapi kita juga harus berhikmat. Oke. Tadi Kak Peter bilang bahwa itu tantangan yang sangat cuma agak berat bagi Kak Peter ya, dengan doktrin-doktrin yang mereka sudah punya, terus pegangan-pegangan mereka, pemikiran-pemikiran mereka tentang ini. Tapi ada tidak orang yang Kak Peter temui yang mereka mempunyai doktrin yang kuat seperti Kak Peter menjelaskan, tapi Kak Peter berhasil membawa dia pada Kristus? Ada tidak orang seperti itu? Oke. Kalau itu ada beberapa. Saya kasih contoh salah satu, ada satu teman kami satu daratan daerah, satu provinsi, dan dia orangnya pendiam. Dan ini salah satu saya kasih tahu bahwa orang pendiam itu seperti ini dan memang sulit. Lebih baik kita menemukan orang-orang yang sering berbicara, daripada orang yang diam. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa tebak orang ini seperti apa. Nah, waktu itu juga saya datang ke kosnya itu sudah sore, sekitar pukul jam 5 datang dari kampus pergi ke kosnya. Dan saya cerita dia main HP. Memang saya tahu latar belakang anak ini. Latar belakang anak ini adalah dia juga ikut organisasi-organisasi yang ekstrim juga. Salah satu pergerakan di Makassar itu organisasi yang dia ikuti adalah dia orangnya. Dan cukup kuat doktrinnya. Jadi waktu itu saya ajak bicara, dia main HP, dia tidak memandang saya, pokoknya dia main HP. Nah, tiba-tiba waktunya sudah pukul 8:30 sekitaran seperti itu. Tiba-tiba ya ini ya, mungkin kita tidak sama mungkin, tetapi dalam hal ini saya juga belajar tentang peka terhadap Roh Kudus dalam hal menjangkau. Waktu itu saya lagi bicara-bicara, tiba-tiba ini saya baru masuk tentang percakapan biasa, saya belum menjangkau dia. Dan tiba-tiba saya mau pulang, waktunya pulang, tiba-tiba Roh Kudus bilang kayak ini, hari ini juga kamu harus memberitakan Injil kepadanya. What? Apa? Sudah waktunya saya sudah mau balik, Tuhan. Saya mau balik. Tidak. Hari ini juga kamu harus sampaikan Injil kepadanya. Dalam hatiku, orang semacam ini bisa dengar Injil. Artinya bahwa ya saya juga manusia, jadi punya perspektif yang salah. Tapi cara Tuhan bekerja itu berbeda. Dan saya lihat di situ bahwa benar-benar Tuhan berperkara. Dan setelah itu, saya juga tidak tahu bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk mengerti masa lalu anak ini. Dan saya sebut satu persatu secara spesifik di dalam hidupnya apa yang sedang terjadi. Sekalipun saya tidak tahu ini orang dari mana. Saya cuma tahu bahwa kami satu daerah dan kami sering berkomunikasi di kampus. Secara spesifik, dan hari itu ketika setelah saya berbicara, dia taruh HP-nya, baru terus dia memandang saya, dia mendengarkan saya memberitakan tentang Injil kasih karunia pada saat itu. Dia diam dan dia menghadap ke saya, dia taruh HP-nya sampai dia menangis ketika saya menyampaikan Injil itu. Sampai dia tersentuh oleh pekerjaan Roh Kudus. Setelah itu saya berdoa buat dia, dan dia mengatakan, thank you, terima kasih buat semua yang kau buat. Saya tidak sangka hari ini saya benar-benar mendapat jawaban dari semua pertanyaan yang pernah saya tanyakan. Nah, itulah satu peristiwa itu yang saya bisa ceritakan, pengalaman-pengalaman yang orang-orang semacam
punya ideologi yang cukup kuat dan doktrin-doktrin yang sudah lama di dalam hidup mereka. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, bahwa kita harus bekerja dengan Roh Kudus, dan kita tahu ketika Roh Kudus bekerja, apapun akan terbuka, masa lalunya atau apapun yang tertutup, yang bahkan Kak Peter tadi bilang bahwa dia orangnya pendiam. Kak Peter bicara saja dia cuma main HP. Data dari mana yang Kak Peter bisa tahu dari dia? Kalau ketika Kak Peter bicara, dia hanya main HP, dia hanya diam. Tetapi puji Tuhan bahwa Roh Kudus bekerja, dan Kak Peter peka dengan Roh Kudus. Bukan hanya peka, dia taat, dia ikuti. Kita bisa lihat sini bahwa Kak Peter betul-betul peka, dia mengerti bahwa inilah suara Roh Kudus, dan terbukti ketika Kak Peter taat mengikuti itu, Roh Kudus bekerja, dan segala sesuatu tertutup menjadi terbuka. Dan ini dia pentingnya, orang itu terima Kristus. Semua yang kita lakukan, semua aksi penjangkauan kita atau apapun itu kita lakukan bukan untuk orang ini, supaya orang ini kenal kita, supaya orang ini tahu bahwa kita bisa berbuat mujizat seperti ini. Tetapi tidak, itu semua untuk kembali ke Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kak Peter, saya merinding mendengarnya karena wow, kita bisa lihat orang yang betul-betul doktrin yang kuat, dan bagi saya tidak mudah ya. Apalagi dengan orang yang diam-diam, tapi ya itu kita mesti taat dan bukan terus. Nice. Dan selanjutnya strategi apa, atau mungkin ada rencana apa yang kita sedang persiapkan di masa pandemi? Oke. Kita tidak bisa memungkiri ya bahwa di masa pandemi ini untuk menjangkau itu sulit, apalagi kita bertemu. Kenapa? Karena kita manusia kalau tidak berkumpul atau tidak berbicara secara langsung itu kayak canggung, rasanya kurang ya. Rasanya harus bertemu dan bercerita. Nah, tapi saya sedikit memberikan bahwa bukan berarti kita dihalangi dengan semua itu untuk menjangkau, untuk memberitakan Injil. Saya berpikir begini, sekali saya lagi nonton YouTube, nonton media sosial, tiba-tiba hikmat Tuhan kasih bahwa kenapa kamu tidak gunakan lewat media sosial? Kenapa kamu hanya diam saja di rumah, tidak menggunakan? Saya pikir juga, iya betul juga ya. Kenapa? Karena di masa pandemi semua orang hampir lari kepada media sosial. Dan itu saya berpikir mengapa saya perlu buat video semacam ini, kesaksian-kesaksian hidup tentang setiap orang pribadi, agar orang menonton bahwa sekalipun dalam masalah Tuhan bisa menyelamatkan mereka, Tuhan bisa menolong. Lewat video-video itu orang bisa tahu bahwa ada Tuhan, masih ada Tuhan. Jadi itulah mungkin salah satu cara yang kita buat, bahwa kita buat video kesaksian agar supaya orang mendengarkan tentang Yesus sekalipun kita tidak bertemu dengan orang secara langsung. Dan juga hal yang lain saya pikirkan bisa dibilang seperti ini, bahwa kalau bukan dengan perkataan kita mempengaruhi mereka agar supaya mereka menerima Yesus dengan tulisannya kita, untuk kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita atau orang-orang media sosial supaya orang bisa menerima Tuhan. Memang betul kata Kak Peter, betul. Hikmat yang Tuhan berikan di Kak Peter itu, kita lihat kondisi sekarang pandemi. Justru dalam pandemi ini bukannya kita semakin jauh, tapi kita semakin dekat. Teman-teman bisa bayangkan, teman kita yang mungkin di luar daerah, yang kalau dalam pandemi kan kita tidak bisa bertemu kan kalau di luar daerah. Sekarang justru lebih gampang melalui online. Justru Tuhan pakai itu, cara itu. Dalam pandemi ini Tuhan pakai fasilitas online yang apa, Zoom, WA, segala macam. Kita justru semakin dekat dengan kerabat-kerabat kita yang jauh, yang mungkin di Jakarta, di Jawa, Surabaya, Sumatera.
justru kita semakin dekat dan semakin gampang kita connect dengan mereka. Karena tidak bisa dipungkiri, sebelum pandemi kita susah untuk kontak mereka. Maksudnya dalam tidak seperti sekarang yang serba online kan. Ya. Dulu kalau mau bertemu harus janjian dulu kemana-mana, tapi sekarang tinggal calling, tinggal Zoom, tambah gampang kan. Jadi tidak ada yang bisa membatasi Injil. Jadi tidak ada alasan bagi kita anak-anak muda yang sudah terpanggil untuk santai-santai di rumah, untuk tidak memberitakan Injil. Karena sama seperti yang Kak Peter sudah lakukan, bahwa sekalipun pandemi dia tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Dia memakai berbagai cara yang Tuhan berikan kepada dia. Dia menulis kata-kata, puisi-puisinya, teman-teman bisa lihat di Facebooknya. Bahkan satu fun fact, Kak Peter membuat lagu, teman-teman bisa putar di YouTube. Dan lagu-lagu itu sangat dalam, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang bisa saya ambil dari percakapan ini bahwa ya segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk kemuliaan kita, itu kembali untuk Tuhan. Kita ini hanya alat. Apa yang kita lakukan, kita harus mengerti dulu apa tujuan Tuhan dalam hal ini. Ketika Peter menjangkau orang yang terhilang, yang sefrekuensi dengan dia, apa tujuan Tuhan dalam hal ini? Ketika Peter membuat tulisan-tulisan dalam sosial media, apa tujuan Tuhan dalam hal ini? Peter membuat lagu, apa tujuan Tuhan? Semua Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Sekecil apapun hal yang kita lakukan, pasti Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Ya, jadi terakhir nih Peter, pesan untuk sobat-sobat rohani itu indah. Oke, makasih Bi. Nah, pesan saya buat setiap kita adalah, mungkin saudara berpikir bahwa kita menjangkau itu sulit. Saya percaya kita menjangkau sulit. Kenapa? Karena begitu banyak tantangan. Mungkin ketidakberaniannya kita, mungkin juga tantangan dari luar saudara kita, mungkin juga sahabat-sahabat kita yang tetap dulu dengan kita dan mereka melihat bahwa kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi percayalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu ada di saat kamu merasa kesulitan, di saat kamu merasa terdesak, di saat kamu merasa tidak punya jawaban lagi. Saya mengingat satu perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa jangan kamu khawatir akan apa yang kau katakan. Roh Kudus yang ada di dalammu, dialah yang akan berkata-kata melalui hidupmu. Dan lakukanlah, mintalah kepada Tuhan Yesus hikmat untuk kamu melakukan pemberitaan Injil kepada saudara-saudaramu, kepada sahabat-sahabatmu, kepada orang tuamu, kepada tetanggamu, kepada kolegamu, kepada mungkin pada pacarmu juga. Jadi mintalah kepada Tuhan Yesus untuk hikmat diberikan supaya kamu bisa memberitakan Injil dengan mudah, bukan dengan mudah dalam artian gampang-gampang, tapi punya hati yang benar-benar murni, hati yang tulus, benar-benar kamu pure memberitakan Injil kasih karunia buat setiap orang. Dan bagi setiap orang yang mungkin mendengarkan siang hari ini, yang mungkin tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, saya beritahu bahwa tidak satu pun orang yang bisa memberanikan diri untuk mengatakan hal itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dan itu perkataan satu-satunya yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal itu, kecuali orang itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena jalan satu-satunya, kehidupan satu-satunya, itu kalau dia bukan Tuhan, dia cukup gratis untuk bisa dia mengatakan hal itu. Tapi kalau dia Tuhan, dia mengatakan itu dan kamu tidak percaya, itu saya
saya tidak bisa menghalangi saudara untuk tidak percaya. Tetapi itu saya memberikan fakta kebenaran. Itu saja mungkin pesan saya buat saudara-saudara yang mungkin belum mendengarkan tentang Injil. Ya, saya kutip dari perkataan Paulus, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk menciptakan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan memanggil saudara-saudara, Dia akan memperlengkapi saudara-saudara, Dia akan memampukan saudara-saudara untuk memberikan ini, bahkan Dia akan bekerja untuk saudara-saudara. Karena semua yang dilakukannya adalah dari Dia, untuk Dia, bukan untuk kita, tetapi untuk Allah. Oke, satu lagi terakhir saya kutip dari kapten tadi yang dia bilang bahwa kalau saya bisa dijangkau, saya yang sekeras apapun bisa dijangkau, masa kalian tidak bisa dijangkau? Pasti bisa, karena Injil akan menerobos setiap hati kalian yang sangat keras. Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan membawa kalian kembali ke dalam kehidupan. Sekian dari saya berdoa untuk kalian semua. Tuhan akan mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa dalam segala hal Kau bekerja Tuhan, dan bahkan dalam bagi ini pun Tuhan kami percaya bahwa Kau bekerja dan Kau tetap memberikan kami kasih karunia Kau, memberikan kami kemampuan, memberikan kami ide-ide, inspirasi Tuhan untuk menjangkau setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya bahwa sekarang dan seterusnya Tuhan Kau akan terus bekerja melalui anak-anak muda Tuhan dalam pemberitaan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa berkati setiap orang yang mendengarkan maupun menonton video ini Tuhan. Dalam Kau bekerja dalam hati mereka Tuhan, Kau berbicara dalam hati mereka Tuhan, dan menetapkan segala firman Kau dalam hati mereka Tuhan. Dan mereka dapat mengerti Tuhan, dan mereka dapat menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang mereka tanya, dan dilakukan untuk kemuliaan nama Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.